Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 145 Obat Terbaik. Saat dia melihat kilatan aneh di mata wanita itu, jantung pria parubaya itu berdebar kencang dan gelombang kegelisahan menyelimuti dirinya. Kakak, lihatlah sekeliling dan lihat apakah ada ruang bawah tanah atau sesuatu seperti itu di sini. Feng Jiu bertanya, matanya menyipit sambil tersenyum saat kilatan kegembiraan bersinar di matanya. Baiklah. Meskipun Guan Xilin tidak tahu apa yang sedang direncanakan wanita itu, dia tetap melaksanakan kata-katanya dengan saksama dan dengan cepat mencari ke seluruh rumah yang tidak terlalu besar itu. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Kau akan segera mengetahuinya. Feng Jiu menjawab sambil tertawa pelan. Beberapa saat kemudian, dia melihat Guan Xilin kembali. Jiu kecil, di sini tidak ada ruang bawah tanah, tapi ada sangkar logam yang sepertinya dimaksudkan untuk mengurung orang. Kalau begitu, masukkan mereka semua ke dalam kandang. Ujarnya sambil memberi isyarat agar pria parubaya itu dilempar terlebih dahulu. Setelah itu, dia memasukkan masing-masing satu pil ke dalam mulut semua pria berjubah hitam lainnya dan menyuruh mereka semua diseret ke belakang. Setelah memasukkan mereka semua ke dalam kandang dan menguncinya, Feng Jiu menyeret kursi dan mencari tempat untuk dirinya sendiri dengan niat penuh untuk menikmati pertunjukan yang bagus. Setelah itu, dia tampak seperti baru saja mengingat sesuatu saat dia melihat saudara laki-laki yang mudah didapatnya dan dia mengedipkan matanya. Kakak, apakah kamu akan menonton juga? Menonton apa? Guan Xilin menatapnya dengan bingung. Dia hanya melihat bahwa dia telah mengurung semua pria di dalam kandang dan telah memindahkan kursi untuk duduk dan mengawasi mereka. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Mendengar jawabannya, Feng Jiu terbatuk pelan dan tertawa canggung sambil berkata, tidak apa-apa. Kakak, bantu aku berjaga di halaman luar, kalau-kalau ada lebih banyak orang yang datang ke sini. Sebaiknya dia mengusirnya dari sini atau itu hanya akan menodai jiwanya yang murni dan polos. Baiklah, kau harus berhati-hati di sini. Jika terjadi sesuatu, panggil saja aku. Ia lalu mengangguk padanya tanpa curiga saat ia berjalan keluar, menuju halaman luar. Melihat itu, dia menoleh untuk melihat lelaki parubaya di dalam sangkar dengan senyum nakal dan berkata, masih belum terlambat bagimu untuk bicara sekarang. Aku sudah mengatakannya, aku bisa membiarkanmu mati dengan mudah. Saat suaranya melemah, dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok pria berjubah hitam yang perlahan-lahan mulai terbangun. Karena rahang mereka telah ditarik keluar, mereka tidak dapat menutup mulut mereka. Namun, karena mereka telah beristirahat sejenak, kekuatan mereka kembali ke tubuh mereka. Namun, karena kultivasi mereka telah lumpuh, mereka semua sekarang hanyalah orang biasa. Rasa panas yang tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya mengagetkannya, terutama saat melihat segerombolan lelaki berjubah hitam tengah menarik-narik pakaian mereka sendiri dengan mata berkaca-kaca, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba berteriak tanpa suara. Kau benar-benar membius kami dengan afrodisia. Tidak ada keraguan, tetapi kepastian mutlak atas apa yang telah diberikannya kepada mereka. Rasa panas yang mengalir melalui tubuh seseorang bukanlah kebohongan dan perilaku serta tingkah laku para pria itu tidak mungkin dipalsukan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar mampu bermimpi dengan metode seperti ini. Harus diketahui bahwa mereka semua laki-laki. Keluarkan aku cepat. Ketika dia melihat beberapa lelaki mulai menarik-narik jubah masing-masing, dan salah satu dari mereka sudah memeluk pahanya dan menarik-narik celananya, wajahnya langsung berubah pucat pasi dan kehilangan warna, tidak mampu lagi menyembunyikan ekspresi panik yang tak terkendali di wajahnya. Jangan khawatir, aku hanya memberimu dosis kecil. Yang lainnya minum adalah dosis yang sangat berat. Matanya berkilat dengan humor yang menyeramkan saat dia berkata dengan sangat santai, hanya ada satu cara bagimu untuk keluar dari sana. Katakan saja apa yang ingin aku ketahui dengan patuh dan kau tidak perlu dihancurkan dan dirusak oleh orang-orang itu. Kalau tidak, hehe. Petik 2. Ark. Minggir dari hadapanku. Salah satu pria itu menerkamnya, mengejutkannya hingga menjerit melengking dan dia mengangkat satu kaki untuk menendangnya. Tangannya mencengkeram jeruji besi dengan erat sambil berteriak panik, keluarkan aku. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semua yang ingin kau ketahui.